guys, balik lagi di podcast Labirin Jiwa bareng gue Fatia Salsabila. Gimana kabar kalian nih guys? Semoga kalian pada sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang pastinya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Apa sih? Nah, kita bakal ngobrolin topik mengenai dunia maya versus dunia nyata. Jujur aja nih ya, siapa di sini yang pas bangun tidur langsung nyari handphone? Gue juga gitu sih, kayak ada yang kurang gitu kalau belum cek notif gitu, scrolling TikTok atau buka Instagram. Karena dunia maya emang bikin nagih gitu, kayak seru aja gitu, bisa terhubung sama siapa aja, kapan aja gitu. Tapi pernah gak sih guys kalian ngerasa kayak, kok gue jadi kurang interaksi ya sama orang-orang sekitar gue gitu. Kok gue jadi lebih sering ngobrol sama orang-orang di chat daripada ngobrol langsung. Nah itu dia yang mau gue bahas bareng kalian kali ini. Jadi gini guys, dunia maya itu emang asik banget ya. Tapi jangan sampai kita lupa sama dunia nyata. Dunia nyata ini kan tempat kita berinteraksi langsung sama orang-orang. Tempat kita ngerasa emosi yang sebenarnya. Tempat kita membangun kenangan yang gak bisa digantikan sama apapun di dunia maya. Kali ini gue juga punya banyak tips nih buat kalian yang mau menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Buat kalian yang mau nerapin ini, kalian bisa dengerin baik-baik, bisa juga kalian catet gitu. Nah yang pertama, atur waktu main handphone kalian. Ini penting banget. Cobain deh buat bikin jadwal khusus buat main handphone. Misalnya cuma main handphone pas istirahat aja, atau sebelum kalian tidur. Jangan sampai main handphone kalian ini ganggu waktu buat belajar kalian, waktu bareng keluarga, atau waktu buat diri sendiri. Coba juga download aplikasi yang bisa ngatur waktu penggunaan handphone, kayak biar lebih disiplin gitu. Gue juga sendiri pernah pakai aplikasi ini ya. Sampai sekarang gue pernah pakai buat ngitung berapa lama gue main handphone. Dan kadang kaget gitu, gue ngeliat gue bisa main handphone sampai 10 jam per hari. Parah banget kan. Nah yang kedua, ajak teman-teman buat nongkrong. Ini gampang banget sih. Kayak daripada cuma chat di grup, mending ajak teman-teman buat nongkrong di kafe, atau ajak main ke rumah gitu, atau sekedar jalan-jalan. Ngobrol langsung itu kan jauh lebih seru ya daripada chattingan. Kalian bisa saling cerita, ketawa bareng, dan bikin kenangan yang gak bakal terlupakan. Sedikit cerita guys, gue juga pernah ngadain no HPD bareng teman-teman gue, dan ternyata seru banget gitu. Kita bisa jadi lebih fokus ngobrolin hal-hal lain, main game offline bareng, kayak main kartu, terus tebak-tebakan, pokoknya lebih banyak cerita deh gitu. Nah next, cari hobi di dunia nyata. Cobain buat cari hobi yang bisa kalian lakuin di dunia nyata. Misalnya kayak olahraga, main musik, melukis, atau bahkan berkebun gitu. Hobi bisa jadi cara asik buat kalian ngisi waktu luang, ngejauhin diri dari HP. Selain itu juga hobi bisa bikin kita lebih kreatif, produktif gitu. Selanjutnya manfaatin media sosial buat hal-hal positif. Nah, siapa di sini yang main handphone cuma buat scrolling TikTok? Jangan ya guys ya. Kalian manfaatin media sosial buat kayak scrolling TikTok atau Instagram buat belajar atau cari informasi, berinteraksi sama orang-orang yang punya minat yang sama kalian gitu. Misalnya ikutin akun-akun edukatif, gabung sama komunitas online, itu banyak banget kan. Atau bikin konten yang bermanfaat. Berikutnya, detox media sosial. Sesekali cobain buat detox media sosial kalian, kayak matiin notif handphone, jauhin handphone dari tempat tidur, atau bahkan uninstall aplikasi media sosial selama beberapa hari. Rasain deh gimana rasanya hidup tanpa notif gitu. Awalnya emang ngerasa bakal aneh gitu ya. Tapi lama-kelamaan kalian bakal ngerasa lebih tenang, lebih fokus gitu. Nah, tips kali ini gue pernah coba
selama 1 minggu, dan gue ngerasa lebih produktif banget dan gue lebih bahagia gitu. Nah, berikutnya mencoba hal-hal baru. Cobain ngelakuin hal-hal baru yang belum pernah dicoba sebelumnya, misalnya pergi ke tempat-tempat baru, coba makanan baru, atau belajar keterampilan baru. Hal ini ngebantu banget ngeluasin wawasan gue gitu kan. Pernah gue coba dan gue lebih banyak berpengalaman gitu di dunia nyata. Nah, berikutnya ngehargain momen-momen kecil kayak nikmatin matahari terbenam, nikmatin senja gitu kan, ngedengerin suara-suara alam yang tenang banget, terus sekedar nikmatin secangkir kopi di depan rumah kalian gitu. Gue juga sering banget gitu minum kopi, minum teh di depan rumah gue gitu, dengerin suara-suara burung pagi-pagi gitu, itu enak banget. Nah, selanjutnya membangun relasi nyata, karena ini di dunia nyata pastinya kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita ya. Kita bicara dengan orang tua, saudara, teman sekelas, atau tetangga. Interaksi nyata tuh kayak gimana sih maksudnya? Bisa ngebantu kita ngerasa lebih terhubung dan mengurangi perasaan kesepian kita. Jangan cuma ngobrol di WhatsApp, tapi coba deh ngobrol langsung pas ketemu, kayak di sekolah, di rumah, atau di tempat-tempat lainnya gitu. Next, mengenali diri sendiri. Luangin waktu untuk mengenalin diri sendiri, kayak mengetahui apa yang kita suka, apa yang kita kuasai, dan apa tujuan hidup kita. Ngenalin diri sendiri ini ngebantu kita buat ngebuat pilihan gitu. Apa yang baik menurut kita untuk hidup kita sendiri. Nah, next yang terakhir nih. Berani mencoba hal yang berbeda. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian. Cobain hal-hal yang mungkin awalnya ngerasa aneh banget dan nakutin gitu. Cobain kayak ikutin kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kalian, atau ikut lomba, atau bahkan sekedar berkenalan dengan orang baru. Itu membangun relasi kita ya. Hal ini ngebantu kita buat ngembangin diri, memperluas jaringan yang gue bilang, kayak membangun relasi baru gitu. Nah, itu guys beberapa tips dari gue. Ingat ya, dunia maya ini kan cuma alat buat kita, jadi jangan sampai kita jadi budak teknologi. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak dan tetap menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Oke guys, itu dia obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa follow podcast Labirin Jiwa biar kalian gak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.